Guinea ketiban petaka jelang hadapi timnas Indonesia U23. Sintayong siapkan pemulihan hingga taktik pemain. Gelandang Feyenoord sampai memohon bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Guinea U23 diterpa nasib buruk jelang menghadapi Timnas Indonesia U23 dalam laga playoff Olimpiade 2024. Mereka kehilangan salah satu striker andalan mereka yakni Lamine Diaby Fadiga karena mengalami cedera. Kabar buruk ini disampaikan oleh Guinea Food yang menegaskan absennya striker utama timnas mereka. Absennya pemain berusia 23 tahun tersebut menimbulkan kerugian bagi tim Guinea. Lamine Diaby Fadiga sendiri memiliki karir gemilang di masa mudanya, di mana ia menghabiskan waktu awal karir bersama Akademi OG Sinai. Selama di sana, dia mewakili timnas Prancis U16 hingga U18, sebelum akhirnya naik ke tim senior OG Sinai pada musim 2019-2020. Namun, masalah indisipliner mengganggu karirnya dan dia hanya bertahan selama 3 bulan sebelum dijual ke Paris FC, yakni tim kasta kedua Liga Prancis. Pelatih timnas Guinea U23 Kaba Diawara mengungkapkan masalah yang dihadapi anak asuhnya jelang laga perebutan tiket Olimpiade 2024, yakni melawan timnas Indonesia U23. Diawara menyoroti ketidakmampuan skuad arahannya dalam melakukan penyelesaian akhir. Hal itu membuat Guinea U23 gagal lolos langsung ke Olimpiade 2024 via jalur Piala Afrika U23 2023. Selama Piala Afrika U23 2023, Guinea mencetak 5 gol dari 3 pertandingan fase grup. Sementara pada babak semifinal dan perebutan peringkat ketiga, Guinea gagal mencetak gol. Sebelumnya, Diawara sendiri sudah memantau timnas Indonesia U23 dan menilai skuad besutan Sintayong adalah tim tangguh dengan organisasi tim dan disiplin yang baik. Pelatih timnas Irak U23 Radi Senaisil memandang timnas Indonesia U23 sebagai lawan terberat di Piala Asia U23 2024 kemarin. Hal itu diungkapkan Radi meski sejatinya Irak U23 sukses menang atas Garuda Muda di laga perebutan posisi ketiga. Pujian tersebut dijadikan Garuda Muda sebagai motivasi untuk memperbaiki kesalahan dan mengamankan kemenangan di laga kontra Guinea mendatang. Sementara itu, sebelum laga melawan timnas Indonesia U23, Radi Senaisil dikabarkan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Irak. Namun, ia mengatakan akan tetap menjadi pelatih Irak usai memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024. Gelandang muda Feyenoord Delano van der Heyden mengungkapkan hasratnya untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ia memohon agar diberikan kesempatan. Delano van der Heyden sendiri bukan nama asing yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia bahkan sempat dipanggil Sintayong untuk menjalani trial. Momen itu terjadi ketika persiapan Piala Dunia U20 lalu. Kala itu Delano diminta untuk datang untuk seleksi bersama Rafael Struijk dan Zico Sore. Sayangnya gelandang berusia 19 tahun ini tidak datang sebab klubnya tidak memberikan izin. Singkat cerita, kini Delano sendiri mengungkapkan lagi keinginannya untuk membela skuad Garuda. Bahkan ia memohon diberikan kesempatan. Kabar ini diketahui dari unggahan Instagram @halfblood_Indonesia. Mereka memposting pengalaman percakapannya. Adapun Delano van der Heyden sendiri merupakan pemain muda potensial. Ia bermain untuk tim muda Feyenoord dengan catatan 59 pertandingan serta membuat 23 gol dan 18 assist. Bek timnas Indonesia JICES kembali menjadi pahlawan bagi Venezia dengan membawa timnya meraih kemenangan 2-1 melawan Feral Pisalo. Raihan 3 poin dalam laga pekan ke-37 Serie B Italia ini membuat Venezia kian dekat mengunci tiket promosi ke Serie A musim depan. Kemenangan ini pun menempatkan Venezia di posisi ketiga dengan 70 poin, mendekati tiket promosi otomatis ke Serie A. Sebab pada saat yang sama, Como yang berada di posisi kedua bermain imbang 0-0 melawan Modena. Venezia kini hanya terpaut 2 poin dari Como yang memiliki tiket promosi otomatis. Siapa yang akan mendapatkan 1 tiket promosi otomatis akan dipastikan pada akhir pekan mendatang. Pada laga penentuan nanti, Venezia sendiri akan bertandang ke markas tim posisi ke-15, yakni Spezia di Stadion Alberto Pico akhir pekan ini.
Sementara itu, Como akan bermain di kandang melawan Cosenza Calcio, yang saat ini menempati posisi ke-10 klasemen sementara di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada waktu yang sama. Mantan Kapten Timnas Indonesia U19 Nur Hidayat Haji Haris kembali buktikan kualitasnya dengan cetak gol debut di Liga Filipina. Nur Hidayat Haji Haris tampil luar biasa saat timnya United City meraih kemenangan besar 7-0, yakni atas Garelli United akhir pekan kemarin. Sebelumnya Nur Hidayat Haji Haris pernah menyumbangkan 1 assist ketika United City menang 4-1 atas Philippine Air Force FC. Berkat statistik tersebut, Nur Hidayat Haji Haris mungkin bisa menjadi opsi bagi Sintayong untuk dipanggil ke Timnas Indonesia. Nur Hidayat Haji Haris sebelumnya pernah menjadi bagian Timnas Indonesia U19 serta U23 pada tahun 2018-2019 dan mengemban jabatan sebagai kapten. Kendali demikian, Nur Hidayat harus bersaing dengan nama-nama berkelas seperti JIZ, Jordi Amat, Rizky Ridho, Elkan Bagot hingga Justin Hubner. Mega bintang Malaysia Faisal Halim yang disiram air keras membuat supporter Timnas Indonesia khawatir dengan keselamatan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani, yang mana kini tengah berkarir di negeri jiran tersebut. Faisal Halim sendiri disiram air keras oleh orang tak dikenal di pusat perbelanjaan Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Dikutip dari media Malaysia Stadium Astro Arena, Faisal Halim mengalami luka cukup serius di beberapa bagian tubuhnya usai insiden tersebut. Bahkan air keras tersebut membuat bajunya meleleh. Pemain Selangor FC ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit di Kuala Lumpur untuk mendapatkan perawatan intensif. Sampai saat ini belum diketahui pelaku dan motif di balik penyerangan tersebut. Peristiwa ini pun turut membuat supporter Timnas Indonesia khawatir akan nasib 2 pemainnya Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang mana kini sedang bermain di Malaysia. Kekhawatiran tersebut diungkapkan melalui media sosial X atau Twitter. Sementara itu, supporter Indonesia lainnya menyarankan agar Jordi Amat dan Sadil Ramdhani untuk pindah dari Liga Malaysia. Pesatnya perkembangan Timnas Indonesia di kancah Asia tidak dipungkiri lantaran adanya peran sejumlah pemain keturunan dan naturalisasi. Bahkan hal tersebut diakui oleh mantan pelatih Timnas Malaysia Ong Kim Swee. Pelatih yang pernah mempersembahkan medali emas untuk Malaysia di ajang SEA Games 2011 itu menyebut, kebijakan federasi untuk mendatangkan pemain keturunan berdampak positif bagi skuad Garuda. Ia pun mengakui bahwa pemain keturunan Timnas Indonesia beda kualitas dengan yang dimiliki oleh Malaysia. Sebab pemain keturunan Indonesia ini bermain di Eropa, sementara pemain keturunan Malaysia hanya bermain di liga lokal. Ong Kim Swee sendiri pun menyarankan agar Federasi Sepak Bola Malaysia mulai memikirkan untuk mencari pemain keturunan seperti yang dilakukan oleh PSSI, yakni menjaring mereka yang berkompetisi di luar negeri, terutama di Eropa yang memiliki kompetisi yang lebih baik dibandingkan di negaranya. Gelandang Timnas Indonesia Mark Klok meminta kepada para pecinta sepak bola tanah air untuk menghentikan hujatan kepada punggawa Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand. Pemain yang mengenakan nomor punggung 23 di Persib Bandung dan Timnas Indonesia ini mengaku sudah menghubungi Marcelino. Semua itu karena ia prihatin melihat pemain berusia 19 tahun itu dihujat di media sosial. Menurut Klok, dalam sepak bola keputusan yang dilakukan Marcelino selalu terjadi. Namun dia memastikan pemain yang bermain di Divisi 2 Liga Belgia itu sudah memberikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada. Mark Klok sendiri memastikan kritik yang tidak membangun tidak bisa dibiarkan. Sebaliknya motivasi harus diberikan, baik untuk saat mengalami keburukan dalam menghadapi pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong menyatakan fokus pemulihan fisik pemain sebelum latihan taktik jelang menghadapi Guinea. Diketahui dari Instagram story staf pelatih Yoo Jae-hoon di @pis_Yoo Jae-hoon, skuad Garuda Muda sudah berada di Paris sejak Sabtu 4 Mei kemarin. Mereka langsung bertolak ke negeri mode. Sintayong sendiri menjelaskan kondisi fisik pemainnya memang mengalami kelelahan setelah berjuang pada Piala Asia U23 2024 kemarin. Namun, timnya tetap harus melakukan persiapan sebaik mungkin untuk ajang tersebut. Pelatih asal Korea Selatan ini pun mengatakan, pemulihan fisik pemain menjadi aspek terpenting sebelum melakukan persiapan lanjutan. Hal itu agar program latihan Timnas Indonesia U23 dapat berjalan dengan baik. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.